Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bareng ya, berdiskusi bareng dalam materi ini. Saya akan sedikit menerangkan mengenai adab membaca dan memahami Al-Quran. Membaca dan memahami Al-Quran tidak hanya sekedar membaca teks, tetapi juga melibatkan adab dan sikap yang mendalam. Al-Quran adalah petunjuk hidup, sehingga setiap muslim dianjurkan untuk mendekatinya dengan penuh rasa hormat, ketulusan, dan perhatian. Dalam materi ini, kita akan membahas berbagai adab penting dalam membaca Al-Quran, serta cara memahami isi dan makna Al-Quran agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan penuh hormat. Persiapan sebelum membaca Al-Quran itu yang paling terpenting itu berwudu. Artinya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas besar cara mensucikannya itu melalui dengan mandi atau mandi besar. Ya. Entah itu misalkan setelah haid, setelah berhubungan, setelah mengeluarkan eh, mani atau berhubungan, nah itu wajib mandi. Nah, ketika yang dimilikinya cuma hanya hadas kecil, maka itu cukup dengan berwudu. Membersihkan diri secara fisik melalui wudu sebagai bentuk kesucian sebelum menyentuh Al-Quran. Jadi kalau misalkan nggak punya wudu itu jangan coba-coba megang Al-Quran, karena ada etika-etika lah untuk eh, dalam menghadapi Al-Quran. Mempersiapkan tempat. Nah, membaca Al-Quran di tempat yang bersih, tenang, dan tidak terganggu agar dapat khusyuk dan fokus. Yang ketiga itu memulai dengan bismillah atau ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, adab dalam membaca Al-Quran itu yang pertama memegang Al-Quran dengan hormat. Nah, membaca dengan tartil, berdoa, dan mengharap ridho Allah. Nah, memegang Al-Quran dengan hormat itu memegang mushaf. Mushaf itu bukunya, Al-Quran lah kalau di kitanya, dengan tangan yang bersih dan meletakkannya pada tempat yang dihormati. Atau memegangnya itu harus menggunakan tangan kanan dan harus dipeluk, dipeluk. Nah, tidak boleh dieweng-eweng, cengkeh. Kayak bawa gorengan itu gak boleh, atau kayak bawa buku biasa, nggak boleh. Jadi harus dipeluk di dada, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nah, membaca dengan tartil, membaca secara perlahan, benar dan jelas sesuai tajwid agar maknanya tersampaikan dengan baik. Nah, membaca dengan tartil artinya kita itu membaca dengan gampangnya itu teliti, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, dan tajwidnya. Karena apa? Karena beda huruf, beda makna. Beda kalimat, beda huruf itu beda makna kalau di bahasa Arab itu. Yang ketiga itu berdoa dan mengharap ridha Allah. Jadi niat kita membaca Al-Quran itu kita niatnya mengharapkan ridha Allah. Nah, meminta agar Allah membuka hati dan pikiran kita untuk memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, membaca dengan penghayatan yang mendalam. Yang pertama rasa takwa,
menghayati ayat-ayat dengan hati yang penuh takut dan cinta kepada Allah. Yang kedua, konsentrasi penuh, memusatkan perhatian agar pesan dan hikmah ayat benar-benar teresap. Yang ketiga, merenungkan makna, beristighfar dan berpikir mendalam tentang isi hikmah dan penerapannya. Jadi alangkah baiknya ketika setelah membaca Al-Quran, misal dari ayat ini sampai ayat ini, nah itu dibaca artinya supaya kita tahu apa yang kita baca itu menerangkan tentang apa. Nah, dan awas, hati-hati untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi jangan sembarang kita menafsirkan Al-Quran bahwa ayat ini tuh menerangkan tentang ini dan bla 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 bla. Jadi diterangi sendiri. Gitu. Nah itu khawatir salah pemahaman seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu memahami tafsir dan konteks Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran mempelajari teks membantu memahami konteks ayat dan maksud bahasa aslinya. Nah, jadi ada ilmu tafsir. Nah, itu ilmu yang menerangkan untuk mencari mencari makna, maksud dari Al-Quran itu. Kayak misalkan hukum-hukumnya atau asbabun nuzul, itu ada di ilmu tafsir. Jadi istilahnya tuh penjelasannya lah, penjelasan ayat ini dijelaskan oleh tafsir Munir seperti ini, atau di kita itu ada ulama besar ya, ulama tafsir Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab. Beliau adalah ulama tafsir di salah satu ulama tafsir di Indonesia yang termasyhur pada zaman sekarang. Yang kedua itu ada sejarah, mengetahui latar belakang wahyu dan kondisi sosial saat ayat diturunkan. Tadi asbabul nuzul ya, terus sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Nah, seperti polemik-polemik pada zaman jahiliyah itu yang mana ada orang kafir menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk ketika waktu sholat masuk itu orang kafir ikut sholat, tapi ketika waktu orang kafirnya beribadah menyembah patung itu Nabi Muhammad juga ikut menyembah patung. Nah dari sini sejarahnya itu turunlah ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah artinya sendiri-sendiri, nah, masing-masing. Ketika ya kalian agamanya apa ya udah silahkan, jangan dicampur adukan. Nah yang ketiga itu bahasa Arab, memahami bahasa Arab Al-Quran agar tidak hanya berhenti pada arti tapi dalam pemahaman mendalam. Ya, di bahasa Arab itu banyak sekali makna-maknanya. Kayak kalau misalkan di bahasa Indonesia itu misalnya eh, apa namanya tuh, kalau bahasa Indonesia kan satu benda tapi banyak artinya gitu, banyak macamnya. Atau kursi, nah contohnya kursi di Indonesia kan bisa disebut dengan bangku. Nah seperti itu contohnya. Yang selanjutnya itu adab mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang pertama itu tunduk dan tenang, menjaga sikap, menghormat dengan tidak melakukan aktivitas lain saat mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua, muhasabah diri, memanfaatkan momen mendengarkan untuk introspeksi dan evaluasi diri. Yang ketiga, berdoa dan memohon hormat, mendoakan agar kandungan Al-Quran mengalir
dan memberi manfaat bagi kita dan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu mempraktikkan apa yang dipahami dari Al-Quran. Yang pertama, mengamalkan perintah Allah, jelas ya, karena salah satu dari kandungan dari Al-Quran itu isinya tentang hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang kedua, menebarkan kebaikan. Semua agama pasti menerangkan kebaikan. Tidak ada agama yang menerangkan tentang keburukan. Begitu juga pada Islam yang berpedoman pada Al-Quran. Mengajak orang lain kepada kebaikan dan keindahan Islam berdasarkan pemahaman Al-Quran. Memperbaiki akhlak. Yang ketiga itu memperbaiki akhlak. Menginternalisasi ajaran Al-Quran dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan sehari-hari. Kayak sikap anak terhadap orang tua itu diterangkan di dalam Al-Quran. Kayak misalkan, wala takul lahuma uffin. Janganlah kalian itu mengatakan uf atau kecelak atau ya. Jadi kepada kedua orang tua kalian. Jadi jangan pernah mengatakan hal yang jelek gitu. Kecelak aja kayak atau deh itu gerutu ya. Salah satu bentuk dari gerutu atau ketidaksukaan. Nah itu nggak boleh. Apalagi dengan memukul. Jadi hal yang kecilnya aja tidak boleh, apalagi hal yang besar. Sampai ya banyak kasus lah di kita ini. Nah, yang selanjutnya itu kesabaran dan konsistensi dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu mulai dengan niat ikhlas, yang kedua jangan terburu-buru, yang ketiga membaca rutin, artinya menciptakan kebiasaan harian agar bacaan tidak terputus dan hati tetap segar. Artinya membaca secara rutin itu setiap hari kita itu secara istiqomah untuk membaca Al-Quran. Misalnya waktunya setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Nah itu dilakukan secara rutin agar hati kita tetap tenang. Nah yang keempat itu berdoa mohon kemudahan agar Allah memudahkan dan memberkahi dalam membaca dan memahami Al-Quran. Nah, meminta pertolongan dengan doa setelah membaca Al-Quran. Itu berdoa mohon hidayah. Yang kedua memohon perlindungan. Yang ketiga berniat menyebarkan ilmu. Nah, kesimpulan dan langkah-langkah berikutnya. Yang pertama itu jaga kesucian dan adab. Wudu dan tempat bersih adalah pintu awal untuk dekatkan diri kepada Al-Quran. Yang kedua, baca dengan hati dan makna. Berusaha memahami dan menghayati ayat agar tidak hanya menjadikan bacaan rutin semata. Yang ketiga, konsistensi dan doa. Rutinkan membaca Al-Quran serta berdoa agar mendapatkan petunjuk dan keberkahan. Yang terakhir, amalkan dan sebarkan. Mengamalkan apa yang dipahami dan menyebarkan untuk kebaikan umat. Semoga setiap langkah kita dalam membaca dan memahami Al-Quran menjadi amal ibadah dan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.